Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring SMP Islam Sunan Bejagung, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 8, bab pertama yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila pada bagian yang kedua. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran sampai materi ini selesai. Coba diperhatikan peta konsep. Kedudukan dan fungsi Pancasila di sini ada 4 bagian. Yang pertama adalah kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang kedua adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang terakhir adalah membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Bagian C, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dinamakan Eka Prastya Pancakarsa dalam bahasa Sanskerta. Yang mana di dalam Eka Prastya Pancakarsa di sini memiliki makna dari masing-masing kata. Yang pertama di sini adalah Eka. Eka artinya adalah satu atau tunggal. Prastya artinya adalah janji atau tekad. Sedangkan panca artinya 5 dan karsa adalah kehendak yang kuat. Jadi, Eka Prastya Pancakarsa di sini adalah tekad yang tunggal untuk melaksanakan 5 kehendak dalam kelima sila dalam Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepos liro. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8.
berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nilai-nilai luhur Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai luhur Pancasila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Nilai-nilai luhur Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Bagian D. Membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama adalah di lingkungan keluarga. 1. Berbakti kepada orang tua. 2. Orang tua menyayangi dan mendidik anak-anak. 3. Saling menghormati sesama anggota keluarga. 4. Saling menyayangi dan melindungi anggota keluarga. 5. Saling membantu sesama anggota keluarga. 6. Bersikap adil kepada semua anggota keluarga. 7. Mengerjakan tugas rumah bersama-sama. 8. Ikut bermusyawarah bersama anggota keluarga. 9. Selalu menjaga nama baik keluarga. Yang kedua adalah di lingkungan sekolah. 1. Menghormati teman yang berbeda agama. 2. Menjalankan perintah agama masing-masing. 3. Melakukan kewajiban sebagai seorang siswa. 4. Menolong teman yang kesulitan belajar. 5. Belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah. 6. Menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah. 7. Tidak memaksakan kehendak dalam berdiskusi. 8. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. 9. Bersikap adil kepada teman. Yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat. 1. Mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan berdampak baik bagi semua pihak. 2. Dalam musyawarah, tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis dengan menanamkan sikap saling menghargai perbedaan dalam berpendapat, menyampaikan pendapat dengan cara-cara yang benar, dan menghargai setiap keputusan musyawarah. 3. Mendorong sikap kekeluargaan melalui berbagai kegiatan seperti gotong royong, membantu tetangga yang tertimpa musibah. 4. Mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air dengan kepedulian terhadap lingkungan seperti melakukan gotong royong membersihkan lingkungan menjelang hari kemerdekaan. Yang keempat adalah lingkungan berbangsa dan bernegara. 1. Memberikan bantuan pada korban bencana alam dalam berbagai bentuk, uang atau materi, pakaian layak pakai, makanan, dan bantuan psikologis. 2. Tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari. 3. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 4. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah seperti pemilu atau pemilihan umum. 5. Mencintai produk-produk dalam negeri. 6. Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 7. Menjaga fasilitas umum. 8. Membayar pajak. 9. Turut serta menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.